Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di video kali ini aku bakal mengkaji lagi belajar dasar HTML. Nah, yang pertama pasti kita sering bertanya-tanya, apa itu HTML? Sini HTML adalah kepanjangan dari HTML, yaitu Hypertext Markup Language. Nah, yang kedua, HTML adalah bahasa dasar untuk membuat halaman web. Kemudian fungsinya menentukan struktur dan isi halaman. Jadi strukturnya nanti apa saja yang ingin kita buat dan isi halamannya, nah kita bisa menggunakan HTML. Nah, contohnya nanti ada teks, gambar, link, dan tabel. Nah, apa aja sih struktur dasar HTML? Nah, untuk yang dasar di sini pasti dan selalu di HTML itu ada doctype HTML, atau memberitahu browser ini dokumen HTML. Kemudian HTML itu sendiri itu pembungkus semua isi. Di sini ada head ini info halaman yang isinya judul, meta, dan lain-lain. Kemudian nanti ada body. Body ini isi yang terlihat di layar. Jadi hasil codingan kita itu isi dari codingan kita itu ada di bagian body, di bagian body, di dalam body. Nanti semuanya kita mengubahnya di dalam body, kita tambahin apapun itu di dalam body. Kemudian ada tag dasar HTML. Pertama ada H1 sampai H6. Apa itu H? Itu heading, yang biasanya dipakai untuk judul, subjudul. Nah, di sini ada tag H1 sampai tag H6. Tag H1 itu biasa dipakai untuk judul. Contohnya kayak gini guys. Bentar, aku ada contoh. Nah, seperti ini. Jadi tag H1 nih, ini hasil dari output H1 ini. Hello world, dia besar. Nah, semakin kita pakai H1 itu, maka dia akan semakin kecil. H1 besar, H2, H3, H4, dan seterusnya sampai H6 dia akan semakin mengecil. Gitu. Oke. Kemudian ada paragraf. Ini tadi kita lihat dulu. Di sini paragraf. Paragraf tuh tagnya biasanya seperti ini. Paragraf nih. Misalnya seperti ini. Nih pakai paragraf. Oke. Nah, kemudian ada ahref. Nah, ahref ini biasa kita isi untuk menaruh link seperti ini. Ini biasanya kita pakai dulu paragraf, kemudian kita isi link. Yang isinya nanti bisa menuju link yang kita taruh. Kemudian juga ada image. Di sini ada image gaya. Nah, seperti ini. Image SRC. Search image, search. Nah, ini buat gambar. Nah, biasanya ini output atau tampilan dari HTML, biasanya ini gambar seperti ini biasanya di image search, di gambar.
Nah, di sini ada unordered list sama ordered list. Ini biasanya buat list. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau kalian lihat di sini, nah ini biasanya pakai unordered list. Biasanya kalau unordered list tuh lebih kayak ke bentuk bulat, bintang seperti itu. Biasanya mah ini ya yang dipakai. Nah, kalau ordered list tuh biasanya pakai angka. Ada nggak di sini pakai angka? Oh, nggak ada. Nah, seperti ini. Ini biasanya menggunakan angka. Kalau enggak juga bisa mungkin Romawi. Nah, kayak gitu. Atau Romawi. Intinya unordered list. Nah, kemudian di sini ada table. Sini ada table ya, guys. Oke, untuk tabel, tag tabel. Oke, kita lanjut. Kemudian, nah, seperti yang tadi aku bilang, ahref di sini biasanya kita taruh link untuk mengakses menuju sebuah link yang kita tuju. Seperti ini misalnya https://google.com. Nah, di sini ahref yang kita pakai, kemudian kunjungi Google. Search itu sumber gambar, ALT itu teks alternatif. Nah, seperti ini nih. Gimana cara pakai ALT ini? Nah, biasanya di sini kita pakai image search, terus kita kasih gambar di sini, kita taruh link gambarnya. Terus, nah, teks alternatif ini digunakan ketika gambar yang kita masukkan ini terjadi error atau tidak bisa diakses. Nanti dia akan muncul seperti ini, deskripsi gambar, apabila gambarnya tidak dapat diakses. Width ini lebar gambar, nanti ada width, ada height itu tingginya. Kemudian ada target blank, biasanya untuk buka tab baru. Kemudian, nah ini dia, membuat daftar list. Seperti yang tadi aku bilang, nih H3. Nah, lihat ini H3 ya, heading 3 atau heading 3 ini kita pakai biasanya subjudul sebagai subjudul. Jadi judul besar, kemudian bawahnya lagi. Intinya H3 ini kalau dipakai semakin ke bawah, heading ini kalau dipakai semakin ke bawah, semakin besar angkanya, dia akan semakin kecil tulisannya. Nanti kita coba praktek ya di video selanjutnya. Ini dia H3. Kemudian sini ada ini tag UL, unordered list. Nah, ini di sini kita pakai unordered list, nanti hasilnya itu bulat atau gambar atau simbol lainnya. Nah, di sini ada LI, yaitu list item. Nah, list itemnya di sini kita pakai apa aja? Ada beras, telur, sayur. Terserah kita mau isi apa aja. Intinya kalau di sini unordered list itu daftar tidak berurut atau bulat tadi ya, yang bulat-bulat tadi. Kemudian OL, tag OL ini ordered list, daftar berurut yang biasanya isinya angka, seperti itu. Kemudian, nah, oke, kita sudah sampai di penghujung. Di sini ada kesimpulan. Jadi HTML adalah pondasi sebagai pondasi website, ya, sebagai pondasi sebuah website. Kemudian kenapa kita menggunakan HTML juga? Karena mudah dipelajari. Kemudian gunakan browser plus text editor seperti Notepad atau VS Code. Nah, nanti kita akan belajar di VS Code. Jadi buat teman-teman bisa download VS Code terlebih dahulu, apalagi untuk pemula ya. Kemudian bisa dilanjutkan dengan CSS dan JavaScript. Nah, biasanya HTML ini juga mereka
berkaitan lekat dengan CSS dan JavaScript. Nanti CSS ada banyak lagi macamnya, dibagi lagi. HTML juga di sini nggak selesai sampai di sini, masih ada lanjutannya. Jadi ini mungkin sekilas dulu, benar-benar dasar apa itu HTML. Nah, kemudian nanti bisa dilanjut dengan CSS dan JavaScript. Jadi HTML ini struktur, baru strukturnya. Nanti CSS ini yang nah seperti ini. Jadi HTML tuh masih struktur, CSS ini yang nah ngebagusin ini. Kalau JavaScript nanti yang bikin dia gerak seperti ini nih, bisa gerak tuing-tuing, ini pakai JavaScript agar ada animasinya. Nah, mungkin sekian dulu presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.